Dari masa-masanya Rosemary masih naik turun kalau kita lihat untuk performance-nya lagi, tapi terlalu dini untuk menilai hanya dalam satu game saja, tapi langsung cepat juga dibalaskan oleh seorang Hans4u kali ini mendapatkan posisi seorang swipe dari tim Vampire dan akan ada serbuan langsung dari dua player, dua melawan satu, dan Rocky hampir mendapatkan yang kedua, tapi dia juga low, harus segera healing saat ini juga. Tapi hati-hati, informasi juga nantinya akan diberikan oleh player dari tim Vampire yang ter-knockdown. Sudah ada follow up, sudah ada kokangan granat, dan di bagian belakang juga backup berdatangan untuk tim Alter Ego. Sementara waktu Hans4u coba memaksimalkan celah sempit yang ada untuk setidaknya memberikan damage untuk dua anggota tim Vampire. Gue suka nih, udah mulai ada sandwich position yang dilakukan oleh tim Alter Ego. Tinggal eksekusi mereka apakah bisa berhasil atau enggak. Tapi Rocky dia nggak sadar di belakangnya ada api yang cukup panas. Dia terbakar untuk yang nggak sampai ter-take down. Tapi pintunya ditutup. Lebih ngeselin lagi dan pintunya dibuka lagi. Tetapi ada Molotov yang bakal dilemparkan sama Rocky. Sedikit mendelay satu angle dari tim Vampire. Hans4u juga datang untuk memberikan backup. Sementara Rosemary sudah bisa untuk diselamatkan harusnya, tapi Rocky tercicil dengan begitu banyak darah dan Rocky tertangkap. Rocky langsung dipulangkan. Tony K mendapatkan satu trade menuju ke tim Alter Ego. Hans4u datang walaupun terlambat, ada granat yang dilemparkan tidak on point ke arah pemain dari tim Vampire, dan zona juga sedang kita tunggu kira-kira bakal berpindah menuju ke arah mana, tapi Hans4u tidak ada backup dari pemain Alter Ego yang lainnya, bahkan Okta tidak bisa memberikan backup karena angle-nya tertutup dan Alter Ego terlalu lama mereka bermain dengan tim Vampire membuat Bigetron mendekat dan memberikan sandwich ke arah tim Alter Ego. Ini nih sangat amat berbahaya sekali kalau kita bisa lihat ya dari tim Bigetron. Ternyata mereka mendengar adanya fight yang terjadi dan mereka ingin mendapatkan bagiannya sendiri, tapi justru malah kehilangan seorang Federales dan juga Satar. Kali ini posisinya ter-knockdown. Ada follow up memang berupa utility dari Snap berupa granat, tapi masih belum bisa mendapatkan posisi terakhir dari seorang Okta. Kayaknya upaya pertama adalah revive yang akan segera dilaksanakan oleh seorang Snap, sedangkan Okta mau tidak mungkin lagi melawan ganasnya tim Bigetron, apalagi Vampire juga masih ada. Jadi pilihan paling bijak yang terakhir yang bisa dilakukan untuk seorang Okta adalah menjauhi perang ini, Kak Junior. Ya, tadi ketika mereka tertangkap dulu dari seorang Rosemary, disitulah mereka kayak setupnya akhirnya kebingungan. Tetapi menurut gua antara Rocky sama Hans untuk attacking ke arah Vampire itu kelamaan banget, yang padahal mereka harus membaca timing. Gue didekatin sama Blue Zone nih, mau gak mau gue harus movement nih. Karena gak ada Rosemary, akhirnya mereka bingung. Kalau ada Rosemary mungkin berbeda, Rosemary akan menjadi frontliner, first rushernya, barulah mereka bisa mengikuti. Ini yang harus mereka nggak bisa ngandelin Rosemary terus-menerus. Dan aturan tektokan antara Rocky sama Hans4u harus ngeberanin diri aja, dan mungkin Okta bisa ada space, bisa lebih mendekat. Yap, tapi lihat Okta aksinya bakal teruji untuk kali ini karena sedang menghadapi dua pemain dari Bigetron. 1 jump shoot, 2 jump shoot yang berhasil digagalkan oleh tim Alter Ego. Okta berhasil mendapatkan clutch atas dua pemain dari tim Bigetron. Bigetron di yang overlap loh mereka. Ini benar-benar dua-duanya sama-sama kerugian sangat besar diderita, dan apalagi Okta benar-benar free shot banget untuk seorang Tony K sampai akhirnya di wipe out sudah Alter Ego. Pulang di hashtag yang ke-14 tidak baik, dan juga nih nasibnya bagaimana Bigetron orang terakhirnya seorang Razy. Apakah masih bisa menyelamatkan setidaknya placement point yang lebih baik lagi untuk tim Bigetron? Waduh, dua tim yang diprediksi sama Windy ya, Alter Ego sama Bigetron. Gontok-gontokan ya. Wah, gontok-gontokannya memang nggak di arah Camp Alpha sih, tapi di luar dari Camp Alpha karena tadi Alter Ego juga nggak maksain buat ke arah Camp Alpha. Mereka main scraping di arah gunungnya Camp Alpha, scraping ke arah pinggir sungainya. Mereka nyebrang cepat, mereka ngambil belakang dari bootcamp tadi kalau gua nggak salah. Ya, tapi memang arah-arah dari pesisir bootcamp yang mengarah ke gudang 3 itu tempat yang paling aman lah untuk mereka yang datang dari Alpha. Lo bayangin, kalau misalnya datang dari Alpha, tiba-tiba dari Hatin, kemudian juga turun ke Ruins, itu akan lama, tapi Razy masih try hard win. Yeah. Ya, ini masih try hard lagi untuk setidaknya dapetin tambahan poin eliminasi untuk tim Bigetron. Kali ini bertemu dengan tim Selcom DJ Alliance. Jimmy melindas, terkena kaki dari seorang Zero dan bahkan tumbang playernya Boom Esports. Ini what happened? 3 tim Indonesia di waktu yang hampir bersamaan, semuanya tumbang, Kak Junior. Misah jauh-jauh, pasti akan mati konyol 1-2. Karena banyak tim yang lain sudah melakukan rapat di Xavier. Vampire pun juga sudah hampir merapat juga semuanya. Kemudian yang lain, CD Lion, OsJTH dan segala macamnya sudah makin merapat, tetapi banyak tim Indonesia masih melakukan aksi splitnya. Hanya Talon yang terlihat move as a unit. Osjo sudah selesai nampaknya untuk misinya, mereka tidak akan lebih ngotot lagi. Tapi kita akan melihat lagi untuk minicamp yang diperbesar kali ini antara Alter Ego dan juga Bowen. Donkey ID kembali bertegur sapa dan close combat juga akan terjadi, dan Rocky memenangkan fight-nya atas seorang Potato. Dan nampaknya Bowen Donkey ID semakin dibuat kewalahan dengan 2 yang tersisa untuk di waktu ini. Tapi ada 1 juga yang nge-follow up, ternyata datang dari bagian belakang untuk seorang Zeta.
Dan akan coba kita ngelihat strategi seperti apa yang nantinya akan dimainkan dari Void, Donkey ID dan juga Alter Ego. Dan nampaknya dua-duanya memilih untuk tidak melibatkan diri lebih jauh lagi untuk di fight ini. Dan Potato yang menjadi korban satu-satunya atas peperangan untuk Alter Ego dan juga Void. Udah nggak agak lagi, tapi super bonyok karena hanya menyisakan last man standing saja. Sementara RRQ bertemu dengan Lions dan Lapar bisa mendapatkan satu. Leon DZ langsung tereksekusi. Poin masuk untuk RRQ, poin pertama untuk RRQ sambil melihat lukisan PUBG Mobile. Lalu yang mereka ambil adalah bagian barat dari circle-nya. Ini nandain bahwa mereka nggak pengen repot ke 360 derajat. Mereka kayaknya hanya ingin berfokus ke arah 90 derajat mungkin atau 180 derajat yang membuat mereka benar-benar fokus ke arah depan. Belakangnya abaikan aja, tapi mereka harus ngekontrol bagian kanan, kiri, dan depan supaya nggak ada yang dekat menuju ke arah pertahanan mereka. Tapi granat demi granat akan dilemparkan, battle antar tim Malaysia sudah mulai terjadi. Sebuah tracking dari bagian atas Piren masih belum bisa mendapatkan confirm elimination, tapi dua pemain dari Semnan juga sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Real memasak sebuah granat, lempar menuju ke arah Sam9, begitu on point dan bisa mendapatkan dua. Baru aja ke revive, ke knock lagi dan Viren menjadi pemain terakhir untuk Sam9. Dan Sam9 berarti menjadi tim pertama yang harus dropping out too early di game yang kedua. Tapi di tengah-tengah perjalanan dari seorang Yoru dari tim Talon langsung bisa dilibas begitu saja oleh tim Bigetron. Yang sedang dilakukan oleh BTR Talon, Todak mendapatkan satu space untuk mereka bisa entry. Walaupun kalau kita lihat dari map streamnya masih agak ke sandwich antara BTR dan juga Xavier. Xavier juga agak nekat. Splitnya mereka tuh lebar banget. 1-1-1-1. Ini seakan-akan menggunakan strategi dari Jungs. Satu orang satu tim. Gimana Kak Junior? Enggak sih, mereka kan juga ada ini, ada apa ya, strategi mereka Ini untuk ke dalam doang circle. sih. Enggak, mereka ada kayak gini playstyle-nya. Dua siapa yang di dalam, dua di luar, akhirnya nanti estafet. Sistemnya kayak gitu untuk mereka masukin dalam, tapi fight terjadi untuk Bigetron. Iya, ini fight-nya masih terus terjadi karena mau tidak mau mereka harus bertempur saat ini juga. Karena sharing compound juga terjadi dari Satar yang sekarang sedang mengcook sebuah granat. Ingin dipantulkan ke lantai duanya. Axel menjadi sasaran empuk nampaknya bagi seorang Satar. Tapi nades-nya masih belum gitu on point bagi seorang Satar. Dan kita melihat juga untuk POV yang lainnya. Bagaimana macam smoke yang dikeluarkan begitu banyak dari Bigetron dan juga tim Talon. Bermain dengan lemparan utility stun grenade datang dari seorang Boychill. Coba untuk memblocking kembali Vision. Datang dari satu player tim Bigetron dan akan coba bersembunyi. Dan 2 melawan 1 harusnya double pick dilakukan dari tim Talon. Dan malah Boychill yang terkikis HP-nya dan coba keluar. Nampaknya tim Bigetron tidak berdaya karena Talon kali ini yang berhasil bisa mendapatkan poin eliminasinya. Ya, tapi lihat Axel harus menghadapi dua pemain dari Bigetron. Kali ini bakal tersandwich karena dari kiri, tapi Axel bisa mendapatkan satu, bahkan digocek. Sayang banget S12 kayaknya harus reload terlebih dahulu. Satu orang melipir ke arah kanan dan akhirnya bisa didapatkan. Balas dendam terjadi. Bigetron bisa mendapatkan Axel yang tertinggal sendiri di lantai 2. Sementara Boychill tidak memberikan follow up karena terlalu beresiko dan tidak ada granat ataupun utility yang bisa dia oplos antara granat dan juga Molotov. Dan Boychill akan bertahan seorang diri, namun ternyata Rezi terlalu gegabah untuk bisa berdekat karena Boychill membuat Rezi harus dipulangkan dan Boychill masih berputar-putar, sementara Bigetron akan dipres oleh tim Todak. Tunggu momen saja dan gue yakin Parajin dan juga Levi's di dalam di dalam circle, mereka pun juga akan memantau compound karena mereka juga yakin Vampire kurang lebih nanti akan ditabrak oleh OSJTH. Secara skema sih begitu ya, tapi gue yakin The Xavier mereka main di open field nggak akan sekuat itu. Ya, tapi lihat deh, Boychill akhirnya bisa untuk mendapatkan pemain terakhir dari Bigetron. Waktu kita bisa melihat juga perjuangan lainnya datang dari anggota E-Arena. NC2 akan terus masuk, akan coba mendapatkan kembali mungkin knockdown yang mereka inginkan. Dan kayaknya mereka tidak ingin mundur. Dan mereka tidak mengenal yang namanya kata menyerah. Coba untuk bisa menggangguin lagi, tapi mungkin dengan inisiasi ancang-ancang yang dibangun juga dari tim Homeboyz membuat mereka tidak akan ada fight berkelanjutan. Dua-duanya sama-sama memilih untuk disengage saja, sementara waktu di bagian sebelah kiri. Tangkap granat spekulasi dari Kewi, masih belum bisa mendapatkan knockdown ke arah tim Void. Satu demi satu pemain dari Void sudah masuk, bahkan Reizak bisa mendapatkan korban yang kedua, namun Zeta tumbang di tangan seorang Chopper. 2 melawan 3 kali ini, mau kabur ke arah kiri, sudah mulai ke spot juga tembakan yang datang dari bagian sebelah kanan. Kewi hampir saja mengirimkan sebuah trade kembali menuju ke arah pemain dari Void, tapi Red Bull ternyata punya vision untuk menumbangkan pemain dari Void. Last man standing, ada S12 kayak bakal digunakan beradu shotgun kali ini. Kewi masih bersabar, belum melakukan healing, tapi ada granat bantuan datang dari bagian belakang. 2 orang sudah mulai mendekat dan ada tembakan yang membuat pemain-pemain Void hilang karena ada andil dari Vampire. Kali percobaan utility yang coba dimainkan dan sampai akhirnya 3 player lainnya Boom Esports regroup kembali untuk membackup posisi dari seorang
seorang Frenzy. Ya, dan untungnya tadi yang kenok masih bisa dibangkitkan ya. Jadi Boom masih bertahan dengan 4 anggota mereka walaupun satu pemain mereka sedang low HP dan Yami kalah fight bersama dengan Hans for You. Namun ada backup juga datang dari seorang Zero. Trade talk terjadi. Zero masih harus melakukan reload tapi dia bakal menarik mundur ke arah belakang untuk bisa menyelamatkan Yami di tengah rotasi yang dilakukan oleh Alliance. Untung Alliance-nya nggak fokus ke arah fight ini. Mereka objektif untuk nge-overlap Boom dan juga Altrigo sedang melakukan sebuah peperangan dan Altrigo hanya menyisakan satu pemain saja. Akankah dimenangkan low HP kali ini? Rosemary terkena hit marknya terlebih dahulu tapi ternyata Rocky berhasil bisa mendapatkan satu pemain di depan sana. Ponbit tertinggal di bagian belakang, tapi tadi kayaknya Rocky bukan Rosemary, gue salah sebut. Mereka udah rontok duluan dan tinggal satu pemain. Lu cekrek-cekrekin kan tadi? Iya. Kan? Tadi lo lihat nanti, kalau sampai CD Alliance dapat chicken, ajaib. Lo lihat nanti cara rotasi Cara mereka. overlap mereka sih gila banget sih. Objektifnya mereka benar-benar bagus banget, tapi Flash sedang mendapatkan cobaan beradu dengan tim E-Arena. Ada lemparan granat yang dilemparkan dan akhirnya DBS dari Bauzi bisa mendapatkan satu pemain dari tim E-Arena. Namun Zeus terbakar, Rabi Asmana dia menarik diri menuju ke luar, vaulting lagi dengan arah jendelanya, tapi ternyata mereka masih bisa bertahan cukup jauh, bahkan mereka masih bisa nge-zoning out Bigetron supaya nggak join ke fight ini. Iya, semua tim yang terlihat dari mata mereka langsung coba untuk di take down. Next move-nya seperti apa yang akan dilakukan oleh tim Flash. Dan yang kita tahu pasti masih banyak sekali percobaan dari 3 punggawa tim Bigetron dengan utility yang mereka miliki untuk men-take down, setidaknya mendapatkan sebuah openingnya kembali atas tim Flash. Tapi untuk utility yang keluar dari tadi sebegitu banyaknya, belum ada yang connect sampai akhirnya Tops yang benar-benar on top dengan granatnya kali ini mendapatkan kembali seorang Federalis. Untungnya masih di dalam satu area compound. Revive juga masih possible, tapi Snap mengutamakan sebuah utility untuk kembali mendelay lagi waktu. Tapi 2 player down, 2 player dibuat kneeling down dari tim Bigetron. Ini kalau overlapnya gagal, ini adalah overlap gagal pertama yang terjadi dari 2 E-Wrangle yang terjadi di hari ini. Osja overlap sukses, Alliance overlap sukses. Ini overlap kalau masih gagal, gue bingung dengan BTR, dengan decision mereka, dengan setup yang mereka lakukan untuk menghalau pergerakan dari tim Flash. Bahkan Flash digangguin sama Vampire, mereka masih bisa untuk melucuti satu persatu pemain dari Bigetron. Amaze-nya sama Alliance sih. Cara motongnya mereka gue lihat di minimap rapi banget, tapi Zeus akhirnya dia tahu di mana keberadaan seorang Satar, dan Satar ingin mengeksekusi satu pemain dari tim Flash. Yongti dipulangkan, 3 eliminasi dikumpulkan, Satar menyumbang 2 elim dari arah tim Flash. Dan kali ini Satar masih memantau, sementara kalau kita perhatikan di bagian minicamnya, di mana Alliance sedang melakukan fight, harus mengganti senjata dengan low HP dan dua-duanya pelornya habis. Kalau andaikan, misalkan pelornya nggak habis dan reloadnya cepet, Alliance bakal menang. Dan kalau misalkan Vampire bisa dirotokin dengan cepat, mereka lebih cepat untuk bisa dipulangkan. Tapi Nuzi kali ini menggendong. Ya nih, Nuzi jadi last man standing ya. Biasanya knock duluan, yang pulang duluan. Kali ini menjadi the last man standing bersama dengan seorang Tonika akan di-revive kembali. Dan dari seorang Satar sudah mulai cukup low juga untuk HP-nya. Dan sampai akhirnya Satar masih bisa mendapatkan sebuah knockdown untuk tim Flash dan masih berjuang kembali. Tapi perjuangan juga ternyata terhentikan langkah kaki bagi tim Xavier karena Sam9 yang berhasil bisa mendapatkan keunggulannya. Ini yang dilakukan Sam9, yang dilakuin sama OSJTH tadi nih. Kurang lebih sama ya, antara Vampire ataupun OSJTH dikombinasikan. Betul. Antara dua-duanya, karena memang faktor circle-nya juga ke kanan karena open field. Tapi Satar dan juga Nuzi akan 1v1 situation. Ya, kalau ya sebuah pohon untuk bisa menutup angle dari bagian Nuzi, tapi dia bergerak lagi mengambil satu pohon yang sudah rubuh. Ternyata dahan ini atau pohon ini mampu untuk menahan angle dari Vampire, tapi tidak dari tim Sam9 karena mereka ada di bagian belakang dari Satar. 4 melawan. Kita nggak bisa diem, langsung bisa mendapatkan sebuah knockdown walaupun dengan jarak yang cukup jauh. Tapi setidaknya tappingan damage yang terus digerus membuat Mika dipulangkan juga langsung ke lobby. Yang paling dekat juga jaraknya dengan tim Talon, harusnya informasi sudah dibagi rata oleh seorang Okta. Di-sharing kedua rekan lainnya, sedangkan di satu sisi dari Boom bertemu dengan Voin Donkey ID dari seorang Rezak terpaksa harus dibuat kneeling down, terknockdown untuk kondisinya saat ini. Entah confirm point eliminasi bisakah dilakukan oleh tim Boom, tapi satu hal yang kita tahu pasti dari seorang Bocil coba untuk diusir dengan lemparan granat yang coba dimatangkan dengan secara seksama oleh lawan mereka. Kecil-kecil, jangan sih. Kalau momen ini kayaknya dia nggak mungkin berpikir kayak gitu sih Gus. Kalau yang ini ya, case ini ya. Wah, ini dia kejadian cuy, sebuah overlap yang sukses dari RRQ karena mereka berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari Homeboys.
Syamil sudah diamankan juga oleh tim RRQ, 4 poin untuk RRQ dan Homeboys. Ya. Menyisakan satu pemain terakhir di arah Broken Shake. Wow, tidak baik nampaknya nasib untuk tim Homeboys. Sama seperti halnya nasib juga untuk Voin Donkey ID. Sementara waktu ini sih udah chaotic juga ya. 3 team showdown dari ketiga tim yang berbeda. Dan Vampire berhasil bisa ditaklukkan untuk knockdownnya oleh seorang Axel kali ini. Dan di follow up langsung dengan begitu cepat juga oleh seorang Linux. Walaupun memang adanya balasan, Axelnya terknockdown. Dia coba untuk bisa crawling back lagi, meminta pertolongan untuk kembali di revive lagi. Sementara waktu mata yang berbeda, mata seorang Rosemary kali ini melihat posisi dari seorang Miu Miu dan hampir tertakedown juga, tapi mau tidak mau harus sama-sama menutup coverannya. Sementara waktu di bagian sisi lainnya pun banyak sekali upaya lemparan granat utility yang masih dimatangkan oleh tim Vampire. Ini jujur skenario yang gak ada di kepala gua. Karena dari tadi skenario gue itu Talon nge-sandwich alter ego bareng sama Stranger. Gak ada tuh skenario di kepala gue, tiba-tiba Vampire ngedeket, dia mundur lagi keluar dari zona untuk bisa ngepres ke arah 3 tim yang berusaha entry dari arah barat. Ini bakal ada pengikisan massal harusnya dengan setup-setup seperti ini yang dilakuin oleh tim Vampire sendiri. Bahkan Stranger, granat demi granat mereka lemparkan menuju ke arah pemain dari Alter Ego. Rocky sedikit melakukan sweeping menuju ke arah sebelah kiri, mencari sebuah angle untuk bisa menemukan pemain dari Stranger. Tapi Talon di sisi lain bisa mendapatkan satu. Pemain dari Vampire, Rosemary kalah fight. Kali ini Mela yang terlebih dahulu bisa mendapatkan seorang Rosemary dan Alter Ego kehilangan satu persatu anggota mereka. Tersisa 2 player aktif, tapi Talon sudah mulai membuka keran eliminasi mereka. But Rocky masih tertahan di posisi yang sama. Blue Zone pun sudah mulai bergerak harusnya. Ini waktu yang sudah tidak lama lagi, tapi tabrakan gagal dari Stranger membuat Rocky bisa mendapatkan satu tambahan poin eliminasi untuk Alter Ego. Ya, sini dampaknya udah mulai kerasa banget ya untuk keempat tim yang memutuskan untuk perang di bagian area outer circle-nya di waktu yang bersamaan juga, dan bahkan sekarang nampaknya kerugian kembali harus dirasakan lagi oleh tim Alter Ego dan Rosemary-nya down. Kayaknya udah tidak akan bisa diselamatkan, udah dibiarkan bleeding out saja, tinggal satu yang terakhir. Mau tidak mau Rocky tancap gas begitu saja menggunakan baginya coba untuk bisa lolos dari cengkraman seorang lobby yang coba untuk memulangkan semua orang nampaknya ke arah lobby, tapi datang lagi gangguan baru, yaitu datang lagi dari tim Flash. Tadi udah ada Vampire, sekarang ditahan lagi sama tim Flash dan Alter Ego. Dibuat tak berkutik dengan banyaknya peluru panas menuju ke arah pemain-pemain dari Alter Ego Ares, dan itu dia akhir dari tim Stranger karena Flash juga begitu ngotot. Tapi The Xavier bertemu dengan Bigetron Starless dalam kondisi low HP. Satu threat terjadi pada Jin tumbang, tapi nanti juga berhasil diamankan. Rezi bisa mendapatkan korban yang kedua. Lamborghini malah bisa mencengkram satu dadanya ke arah pemain dari Bigetron. Bertahan seorang diri, 1 melawan 1 antara Lamborghini versus seorang Rezi. Heal up sedang diupayakan. Dan satu imposter di bagian dalam ruangan akan langsung diselesaikan. Tapi Rezi begitu percaya diri, tapi Lamborghini sigap dengan DBS-nya dan ada gangguan dari luar compound. Orang lapar yang di bagian atas siap untuk melahap pemain ini. Karena satu anggota dari pemain DX sudah berhasil diamankan. Lamborghini tumbang, Parjin tumbang, 2 sudah berhasil mereka hentaskan. Dan Peiko berhasil mendapatkan first blood. Untuk di match kali ini di game yang kelima, Parjin sudah diselesaikan dan RRQ mendapatkan 2 eliminasi poin mereka di menit ke-9. Ya, dari tim RRQ sendiri. Sementara waktu 2 fokus sama tim RRQ, 2-nya lagi diserubuk massal sama tim Ozja kali ini. Dan dari seorang Gewi coba untuk bisa mencari di mana letak dari 2 anggota. Boom, satunya down, tinggal Yami yang berada di compound ini. Berupa ada kokangan granat tapi masih belum begitu on point. Sementara waktu UMP menjadi PR utama bagi tim Boom kali ini, dan ada follow up memang di bagian belakang tapi tidak sempat, dan malah Boom rata langsung dipulangkan juga oleh tim Ozja. Player tier RRQ juga fokus banget untuk bisa men-take down lagi untuk anggota Ozja yang terpisahkan untuk kondisinya saat ini, dan bahkan langsung dihukum dengan begitu sakit oleh tim The Xavier Revice yang mendapatkan sebuah keuntungannya untuk 1 poin eliminasi pertama bagi tim The Xavier. Ya, Richard tadi yang menjadi korban, tapi Bigetron sudah mulai terlihat membuka kekeran mereka, menembakkan peluru panas mereka, mendapatkan 1 knockdown walaupun masih belum bisa eksekusi menjadi point elimination. Tapi mereka kayaknya udah komit akan menabrak menuju ke arah E-Arena. Rezi sudah dikirimkan, follow up datang dari bagian kanan, tapi lihat Satar begitu berani untuk memberikan distraction dengan baginya, tapi terselimuti smoke yang begitu tebal. Bigetron nggak tahu posisi dari pemain-pemain EA di bagian mana aja, tapi granat yang dilemparkan mampu untuk mendapatkan knockdown yang berikutnya. Tabrakannya gagal, mobilnya nabrak pohon, bukan nabrak orang, tapi Bigetron juga tumbang 2. E-Arena berhasil bertahan dan Bigetron tim Talon terutama ini game yang terakhir udah nggak ada lagi. Selepas game ini semuanya beristirahat, akan fokus untuk di game yang besok karena
game yang besok pun matchnya nggak tentu akan dilakukan sebanyak 2 kali Iya. kan. Erangel Miramar. Iya kan, Dan Erangel perlu di-note, Miramar. bener dibilang sama Junior gitu. Besok cuman ada Irangel dan Miramar, besok nggak ada Sanok sama Nggak ada. sekali. Tapi fight masih terjadi lagi antara RRQ dan juga pemain-pemain dari E-Arena mungkin setelah mereka meratakan Alter Ego yang finish dengan hanya 2 eliminasi. 2 poin saja yang dikumpulkan oleh Alter Ego kali ini. Setidaknya mendapatkan eliminasi lah dibandingkan Homeboys dan juga Bumi Sport yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Tapi gue Iya. sangat mengharapkan adanya bounce back dari Bumi Sport supaya mereka Amin. bisa memepet ke arah atas. Karena dengan Amin, kondisi amin, kali amin, ini amin. tim Indonesia yang mepet banget ya cuman RRQ sama Voin Donkey ID untuk Mepet. mengejar ke arah The Xavier-nya. Dan apakah akan menjadi 60 poin plus-plus dengan match point besok 70 atau akan hanya 60-an aja bergantung dari hari ini. Iya. Siapa yang mendapatkan chicken untuk di game yang terakhir, berapa banyak poin yang dikumpulkan oleh Priket yang pertama, nanti kita bakal jelaskan sistem dari Smash Rule yang akan berlangsung besok. Betul, besok makanya jangan sampai kelewatan ya untuk nonton langsung. Dan juga kalau misalnya dekat bisa nobar dan itu kena kakinya, oh enggak, masih belum bisa ter-knockdown, belum ada damage. Tapi akhirnya yang terakhir, Lapa dari tim RRQ juga langsung disapu bersih oleh tim E-Arena. Dan berbicara lagi mungkin buat tim-tim yang sudah gugur dari halnya RRQ, Alter Ego, dari RRQ mereka tabungan poinnya di angka 5. Baik-baik aja. Takutnya jadi bumerang sendiri Nah, ya kan, berbalik lagi itu ke dia. kitanya ya kan. Jadi jangan sampai Tapi dan dalam hatinya please. Coba nggak diomongin aja. hati kecil berbicara. Tapi ya kita akan lanjut kembali fightnya karena ini sang pemuncak klasemen dari tim Vampire sudah bertemu dengan lawan yang setara nampaknya dengan tim Selcom DJ Alliance dan Tony K dengan pembukaannya menggunakan S12K kali ini mendapatkan sebuah knockdown untuk seorang Keluk, tapi Jimmy juga terdesak dan rata Selcom DJ Alliance langsung dipulangkan. Ini poinnya semakin bertambah lagi untuk Vampire. Ini besok game pertama game kedua Nusi nggak main. Bahaya ya. Dikunci dulu ya kan biar misinya tuntas langsung. Nggak Lucu sampai sih. game ke-8. Cuma kita nggak tahu kondisi mentality buat besok kayak gimana ya. Jadi ya kalau secara normal sih mestinya nggak bisa begitu, tetapi secara lucu. Secara lucu. Kurang ajar berupa saya. Aduh. Tapi kalau Nuzi bisa gue translate, gue chat. Komedinya dapat ya. Aduh, oke. Sekarang kita bakal lihat kalau tadi BTR nabrak mereka yang rata, sekarang BTR ditabrak. Apakah mereka bakal memenangkan fight ini? Karena kondisinya berubah, karena sekarang kondisi mereka sedang melakukan defense. 1 knockdown sudah berhasil tertrap, tapi sepertinya tidak mudah untuk menyelamatkan seorang Rezi yang akan ditabrak dari bagian belakang. Masih bisa dihandle bro. Ada granat dari Snap yang begitu on point tadi untuk bisa mendapatkan satu threat kembali. Tapi Satar ada di bagian belakang dan Bigetron. Defense mereka menang kali ini. Razy nggak pegang ya? Nggak. Aduh sayang banget Bears. Oke, 3 player masih bisa aktif, masih bisa untuk melakukan fight. Dan ya ada possibility juga untuk Talon perlahan pun juga, tapi nahan 2 tim sekaligus, Flash sama The Xavier. Tapi dari segi posisi mereka mestinya bisa makan 2 tim ini kalau tidak ada gangguan dari Veksi. Kalau Ya, itu kan Kayaknya biru tuh nggak ada nyempil deh. tuh, biru tuh. iya, Veksi masih ada. Kayaknya nggak ada deh. What? Nggak ada yang tahu. Ini juga nggak ada yang tahu kejadian seperti Satar? apa. Satar? Ngegranat temennya, ngegranat diri dia sendiri.